kita bersama-sama akan menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi kakak mau sapa adik-adik di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita. Sudah siap kalian untuk beribadah kepada Tuhan? Mana kakak mau lihat senyumnya yang bagus? Wah, coba semuanya dengan sikap yang baik. Wah, keren. Adik-adik di rumah luar biasa. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau masuk ibadah KA Budi pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Kita menaikkan sama-sama pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini, harinya Tuhan. Kami mau datang bersama-sama untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati teman-teman yang masih belum bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka sehingga bersama-sama mereka dengan sukacita mengingat dan rindu beribadah kepada Tuhan.
siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami sukacita untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kalau sama-sama adik-adik yang baru bergabung, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu dan sama-sama kita mau sambut bulan kemerdekaan bulan Agustus kita dengan penuh sukacita. Kita mau sama-sama puji Tuhan Allah kita ya. Yuk kita sama-sama naikkan pujian skala minggu paling Yahud. Semua tangan ditingkat ya. Pasti dimuliakan. Adik-adik di rumah, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Kita menaikkan pujian Aku Pahlawan Kecil. Semua masih tangan ditingkat. Yesus panglamaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, aku pahlawan kecil. Yesus panglamaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sama-sama, aku bukan pasukan berjalan. Ya, sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap-siap ya. Saya laskar Kristus, siap raga. Saya laskar Kristus, siap raga. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita naikkan kembali pujian sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap raga. Saya laskar Kristus, siap raga. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay, ada di rumah. Kata saya, ketika kita jadi laskar-laskarnya Kristus, kita tidak pernah takut menghadapi musuh kita. Musuh kita adalah
iblis. Jadi kita bisa berkata tidak kepada tipu daya iblis. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah sukacita ya memuji Tuhan. Nah, saat ini yuk kita sama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ya. Jadikan saya seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan berfirman bagi kami pagi hari ini. Kami naikkan pujian bersama firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom adik-adik. Bagaimana cerita firman Tuhan hari ini ya, spesial dalam kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati Tuhan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan spesial menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tuhan, tolong kami semua untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Indonesia yang tadinya dijajah oleh bangsa asing, akhirnya merdeka berkat para pahlawan yang berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari para penjajah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu bangsa Indonesia harus tunduk kepada bangsa asing yang ada di Indonesia. Bangsa asing ini memperkerjakan orang Indonesia. Mereka dikasih upah cuma sedikit, bahkan ada yang tidak dikasih upah. Dan adik-adik tahu tidak, hasil bumi Indonesia, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia banyak yang dibawa ke luar negeri, diambil, dijual ke luar negeri oleh orang asing ini. Jadinya bangsa Indonesia sengsara sekali. Mereka merebut kekayaan alam Indonesia. Mereka memperkerjakan orang-orang Indonesia. Tapi mereka, orang-orang Indonesia ini tidak mendapatkan upah. Upahnya cuma sedikit sekali. Kasihan sekali bangsa Indonesia ya adik-adik. Bangsa Indonesia mengalami kesulitan. Bangsa Indonesia mengalami kesusahan. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan kirimkan pahlawan-pahlawan yang membela bangsa Indonesia, berjuang untuk bangsa Indonesia dan mengalahkan orang-orang asing, sehingga orang-orang asing ini
keluar dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Dan setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan ini mungkin sama juga, hampir mirip dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia ada orang asing yang datang, mereka memperkerjakan orang Indonesia secara paksa. Mereka mengambil kekayaan Indonesia, merebut kekayaan alam Indonesia, sehingga orang Indonesia menjadi miskin. Indonesia tidak punya apa-apa karena semuanya diambil oleh orang miskin. Indonesia kesusahan, Indonesia mengalami masalah. Nah, begitu juga dengan bangsa ini, bangsa yang diceritakan di dalam Alkitab. Adik-adik mau dengar cerita firman Tuhan hari ini? Ya, bagaimana Tuhan menolong bangsa ini dari perbudakan, bagaimana Tuhan memerdekakan bangsa ini. Bangsa apakah itu? Ya, bangsa Israel. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Itu judul tiang awan dan tiang api. Apa yang terjadi ya dengan kisah ini? Nah, adik-adik tahu tidak tentang bangsa Israel? Pada saat itu, ya, bangsa Israel berada di tanah Mesir. Ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir ini, bangsa Israel ditindas, dipaksa untuk bekerja. Mereka tidak diberi upah sama sekali ketika mereka berada di Mesir. Raja Firaun, raja di Mesir, menyuruh mereka untuk bekerja tanpa diupah selama 430 tahun. Wah, adik-adik lama sekali ya, selama 430 tahun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk menolong bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, tidak mau melepaskan bangsa Israel. Bangsa Israel tetap disuruh untuk kerja paksa di Mesir. Nah, sampai akhirnya Tuhan menghukum Firaun. Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Adik-adik pasti ingat cerita firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan mengirimkan 10 tulah untuk bangsa Mesir. 10 tulah ini sebagai hukuman karena Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Adik-adik pasti ingat apa saja salah satunya. Apa yuk? Ya? Ada yang masih ingat salah satunya? Pasti adik-adik pernah tahu ya, bagaimana tulah yang terakhir itu anak sulung semua orang Mesir mati. Kemudian apalagi ada tulah Tuhan kirimkan katak, Tuhan kirimkan nyamuk. Nah, itu salah satu tulah yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, aku lanjutkan ya ceritanya. Nah, kemudian Raja Firaun menjadi takut karena hukuman Tuhan kepada bangsa Mesir. Kemudian Firaun menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel pergi dari tanah Mesir karena hukuman yang diturunkan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya bangsa Israel bisa bebas dan keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan. Ceritanya tidak berhenti di situ saja, adik-adik. Ketika bangsa Israel sudah bebas, sudah merdeka dari Firaun, ya,
Tapi ketika itu Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Adik-adik tahu tidak kalau di padang gurun itu pasti sangat panas sekali kalau siang hari, dan malam hari menjadi sangat dingin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu siang hari Tuhan tetap menyertai bangsa Israel, tidak berhenti sampai ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan itu selalu menyertai bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel di padang gurun, ketika siang hari ini panas sekali, Tuhan kirimkan tiang awan untuk melindungi bangsa Israel dari panas, menuntun bangsa Israel. Kemudian pada waktu malam hari ada tiang api yang akan menerangi bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan, tiba-tiba Raja Firaun berubah sikapnya. Raja Firaun ingin agar bangsa Israel kembali bekerja di Mesir. Mereka harus bekerja lagi di Mesir. Mereka harus kerja paksa lagi di Mesir. Adik-adik, sampai akhirnya Raja Firaun mengirimkan banyak sekali pasukannya untuk mengejar bangsa Israel yang berada di padang gurun. Nah, kemudian adik-adik tahu, karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel, akhirnya tiang awan yang tadinya Tuhan kirimkan untuk melindungi bangsa Israel, tiang awan ini bergerak ke belakang. Ada di antara pasukan-pasukan tentara Mesir dan juga tentara Israel. Adik-adik, kemudian tiang awan menutupi tentara Mesir ini, sehingga mereka tidak bisa melihat karena gelap gulita. Tempat di mana tentara Mesir ini menjadi gelap, sedangkan tempat di mana bangsa Israel ini terang. Tentara Mesir tempatnya menjadi gelap sehingga tidak kelihatan sama sekali, adik-adik. Akhirnya Musa dan bangsa Israel melanjutkan perjalanannya kembali berkat pertolongan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita bagaimana bangsa Israel dibebaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan dari bangsa Mesir, dari kekejiannya Firaun. Bangsa Israel sudah bebas, bangsa Israel sudah merdeka. Ketika bangsa Israel mengalami kesusahan, mengalami penindasan, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan menyertai bangsa Israel, sehingga Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Demikian juga di bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia mengalami kesusahan, kesulitan karena dijajah oleh bangsa asing, sehingga bangsa Indonesia menderita, Tuhan kirimkan para pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk Indonesia, supaya Indonesia ini bebas, Indonesia ini merdeka, sehingga tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia sudah bebas dari penjajah. Indonesia sudah bebas, sudah merdeka. Itu semua berkat pertolongan daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari dua kisah kemerdekaan Indonesia dan pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir ini, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita selamanya. Tuhan boleh menyertai bangsa Indonesia dan membebaskan bangsa Indonesia. Tuhan boleh menyertai bangsa Israel dan membebaskan bangsa Israel dari kekejian Raja Firaun. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan,
Tuhan akan menolong kita, membebaskan kita dari kesusahan, dari kesulitan yang kita alami. Kesulitan apa contohnya? Yang pertama, mungkin kita susah karena kita sakit. Ingat, ada Tuhan yang akan menolong kita. Aku kesulitan nih karena aku tidak bisa belajar. Oh, jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Kamu berdoa kepada Tuhan dan kamu berusaha segiat mungkin untuk belajar, pasti Tuhan akan tolong. Banyak sekali kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi, tapi ingat adik-adik semua, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menyertai kita. Jangan lupakan itu ya. Dan selalu ingat bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana bangsa Israel bisa bebas, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada kita selama-lamanya. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, ada Tuhan yang akan senantiasa menolong kita. Wah, senang sekali ya memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan mengasihi kita. Kita anak-anaknya datang kepada Tuhan, menceritakan apa kesusahan kita, apa kesulitan kita. Pasti Tuhan akan mendengarkan. Ya adik-adik ya, selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita dan Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang mari kita sama-sama yuk kita buka ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di dalam Ibrani. Kita buka di dalam Ibrani ya. Kita buka di dalam Ibrani. Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Ini ayatnya. Aku itu Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin untuk ayat firman Tuhan hari ini. Jadi kita percaya ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari kemerdekaan Indonesia. Dan kami juga belajar dari pembebasan bangsa Israel dari kekejaman Firaun. Di mana Tuhan boleh menolong bangsa Indonesia dan Tuhan boleh menolong bangsa Israel. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai kami juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa bersama-sama kami. Itu yang kami percayai ketika kami berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, puji Tuhan adik-adik, kakak percaya nih adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan yang baik. Kita percaya Tuhan mendatangkan mujizat ketika kita percaya kepada Dia. Pada saatnya kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapin persembahan kamu ya,
atau bersama mama papa kamu bisa mentransfer ke nomor rekening berikut QRIS-nya. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang sudah memberi dengan sukacita. Sebelumnya, untuk memberi persembahan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. Saat ini kami rindu, kami memberi dengan sukacita. Berkati persembahan kami dan terimalah dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menaikkan satu pujian untuk kita memberi persembahan bagi Tuhan ya. Aku diberkati. Kita beri sama-sama ya persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapin persembahan kamu ya yang ada di rumah. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, gelap pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, gelap pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang melimpahkan berkat. Nah, dari kasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah KA Bukti Pluit pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan dan sama-sama Mama dan Papa, kakak dan adik, kita mau sama tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian ya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati, menyertai, dan memimpin ibadah kami. Kita pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami berdoa, kami pulang bersama-sama untuk kami melakukan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan berkuasa dan
sanggup menyatakan mujizatnya. Terima kasih Tuhan, pada saatnya kami akan pulang dan siap menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dimanapun berada pagi hari ini yang telah beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita serta berkat Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus-Nya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah. Sampai jumpa. Shalom.